Dimana 3820 ini jadi area support yang cukup kuat ya untuk gold itu sendiri. Bapak Presiden Donald Trump udah kena semua, harusnya di sampai 3880, cuma ternyata market kurang kuat untuk nge-break atau nge-squeeze ya di atas 3860 teman-teman. Nah di sini kotaknya sebagai GM plus FVG M15 gitu teman-teman. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini ya kita mau bahas mengenai gold teman-teman. Gold ya, karena gold sedang mengalami rejection yang cukup menarik dan buat gua tuh semangat banget gitu untuk record video ini gitu teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalkan hari ini terjadi rejection yang artinya candle merahnya ini akan keluar di daily gitu, dan mudah-mudahan ini bisa meneruskan semangat juang para seller teman-teman ya, karena posisinya udah berapa hari ini gold tidak terlihat candle merah dan gue cukup males untuk analisa karena setiap hari bangun tidur cuma pencet buy and then malamnya panen. Nah kali ini ya, untuk hari ini ya, di sini dia reject dari 3670 ya, 3671 sampai 3871 ya sampai 3820 ya, dimana 3820 ini jadi area support yang cukup kuat ya untuk gold itu sendiri. Menarik untuk gue bahas yaitu yang pertama adalah mengenai news hari ini teman-teman ya. Jadi untuk newsnya itu hari ini, wait, kita coba cari dulu newsnya. Karena kalau misalkan gold udah mulai reversal kayak gini ya, ini enak nih gitu loh. Kenapa? Karena ya secara teknikal juga enak untuk kita ngedrive-nya teman-teman gitu. Kalau di ATH mulu kadang gue pusing juga gitu untuk analisanya, jadi lebih baik gue cari pair-pair lain gitu ya, atau ngobrol sama member group ya, itu it's much better gitu. Nah ini hari ini itu ada dari CB Consumer ya sama JOLTS Job Opening. Jadi hari ini jam 9 malam itu ada apa ya, JOLTS Job Opening ya, dan ada US President mau speech teman-teman ya. Lu orang nggak salah dengar, dia mau speech jam 10 malam nanti ya untuk Bapak Presiden Donald Trump. Jadi market kemungkinan besar akan volatile kembali, dan BTC, XAU, USD ini akan berdampak langsung teman-teman ya, karena kemungkinan besar speech dia itu akan menyangkut market juga gitu ya. Kemudian lapangan pekerjaan ya, untuk JOLTS Job Opening pembukaannya ini memang terlihat sedikit menguat ya, tapi nanti kita cek lagi hasilnya bagaimana gitu. Kemudian ya untuk OI data ya, OI data ini gua baru update bentar ya. OI data bentar nih, kita jadi ngobrol-ngobrol tuh di grup. Untuk OI data ya, ini opennya itu 3830 ya, dia sempat naik sampai 3870-an teman-teman. 3870 tuh baru itu lebih di sini ya, terus dia turun ya, ini 3850 3860 udah kena semua, harusnya di sampai 3880, cuma ternyata market kurang kuat untuk nge-break atau nge-squeeze ya di atas 3860 teman-teman ya. Jadi kalau kita perhatikan 3870 ini udah balik ya teman-teman ya, dia udah balik arah gitu. Lalu kalau kita lihat lagi di bawah 3830 ya, di sini ada 3820 ya, dimana ini adalah area support terdekat dari daily saat ini ya. Lalu 3810, kemudian 3800 ya, ini support levelnya dia cukup kuat juga ya, ini jadi support major sama teman-teman. Lalu 3780 sebagai penurunan terekstrim dia di hari ini gitu teman-teman ya. Ini gue cukup semangat kalau dia mulai ada rejection gitu teman-teman, karena posisinya dunia teknikal ini akan mulai berwarna kembali, karena ada yang namanya rejection dari
harganya gitu teman-teman. Soalnya kalau misalkan ATH mulu ya kita apa yang mau analisa gitu ya, maksudnya kayak nih dari sini ya tiba-tiba dia ATH lagi nih ya, nggak ada lagi ya kan, naik lagi sini kagak ada lagi, nggak bisa dibuat SNR gitu loh, nggak ada SNR. Apa itu SNR? Nggak ada sama sekali di sini teman-teman ya. Makanya dengan dia reject begini itu gue cukup senang gitu, karena ini artinya jiwa-jiwa teknikal ini akan mulai bangkit kembali gitu. Lalu yang perlu kalian perhatikan secara teknikal ya, tadi udah ya dari open interest data itu udah oke ya. Jadi yang perlu kalian perhatikan ya untuk technical ini adalah level-levelnya, terutama level 3820 ya. 3820 ini jadi level yang cukup penting ya, karena di sini dari open interest pun ya dia numpuk di sini semua ordernya teman-teman gitu. Jadi kalau dia mau ada penurunan lanjutan ya, ini dia harus bisa closing dulu ya 1 jam punya di bawah 3820 gitu. Dan yang perlu kalian perhatikan juga, hari ini adalah hari terakhir ya di bulan September, yang artinya besok sudah mulai awal bulan baru lagi teman-teman. Dan kalau misalkan dia hari ini closingnya di bawah 3820 untuk monthly-nya, ini ada potensi dia untuk koreksi di bulan Oktober nanti gitu teman-teman. Nah ini bagus sih gitu loh. Nah ini ada topnya itu di 3870 ya. Terus di sini ada chase of character sebenarnya di TF kecil ya 15 menit 3844, dan di sini ada area FVG atau QM di M15 ya, itu 3860 3866 gitu. Tapi kalian kalau misalkan saat ini posisinya, kalian jangan masuk sell dulu karena ini dia belum benar-benar terkonfirmasi untuk 3820 jadi break. Jadi kalau masih kalian mau masuk sell ya, itu usahakan dia mendekati level 3844 ke atas ya, atau 3860 dan 3866. Di atas 3866 gua nggak begitu rekomendasi kalian untuk nge-sell, karena ada potensi dia nge-sweep atas ini nih 3872 ini nih ya, dia nge-sweep nanti takutnya dia masuk lagi ke 3880 gitu. Jadi kalau dia udah bikin new ATH baru, lebih baik kalian nge-sellnya itu di 3880 ke atas aja gitu teman-teman ya. Nah kemudian berarti sell pertama itu ada di 3860 3866 ya, kemudian di atas ATH lagi itu ada 3880 gitu, itu juga ada di open interest data, dan ini udah gue tandain juga di sini gitu teman-teman. Nah kalau kok misalkan bang belum kedapatan sell nih ya dari sini gitu, ya udah nggak apa-apa, intinya adalah kalian tunggu dulu dia sampai closing 1 hours punya ya di 3820 ke bawah. Nanti kita baru switch ke time frame yang lebih kecil, kita cari ada nggak FVG-nya gitu ya, misalkan 5 menit karena ini kan agresif ya. Nah 5 menit ada nih 3843 3844 gitu ya, itu yang akan kita ambil gitu teman-teman. Kalau gua sih masih nunggu itu kurang lebih 3860 3866 kalau mau nge-sell, karena di posisi di sini itu ada QM ya, di sini ada chase of character, ini ada charge-nya ya. Ini ada charge ya, kemudian di sini terbentuk height, di sini ada height yang sebelumnya. Nah di sini kotaknya sebagai QM plus FVG M15 gitu teman-teman ya. Jadi gua akan ngambil kurang lebih sell di sini dengan SL di atas 3866. Tapi kalau dia udah 3866 ke atas belum ada rejection juga, maka disitulah SL gua berada, dan artinya gua akan nge-sell lagi kalau dia naik ke 3880 gitu. Dan 3880 nggak langsung sell lah, tapi kita akan lihat dulu nanti reaksi si pasar itu tuh gimana gitu teman-teman ya. Ini bagus reject cukup bagus, go seller akhirnya. Di meta gua nih ada lagi nih ya tombol seller gitu teman-teman, cuma gua belum masuk sih gitu. Makanya gua juga tadi baru bilang ayo kita mulai lihat-lihat lagi nih pasar gold gitu, karena beberapa hari juga kita mainnya pair lain ya, banyak pair falas ya. Kalau kalian udah join di grup mungkin kalian tahu ada falas, ada XTI, ada BTC, itu juga kita mainkan juga gitu teman-teman gitu. Oke ya, jadi nggak banyak sih ya. Targetnya mana? Targetnya itu 3820 ya, 3820 ke bawah itu ada 38 nih, sorry ketutupan kamera, 3785. Wow, 3785 guys ya. Di sini ada FVG ya 3785 sampai 3788 gitu. Oke. Lalu di sini ada FVG lagi, ini FVG 37777 ya sampai 3774 ya. Jadi dua FVG ini bisa jadi target sell kita gitu ya. Saya sih berharap gini ya, skenario saya
Ini kan scalarnya kita sebagai trader ya. Jadi September itu hijau ya, terus Oktober itu merah, November hijau lagi, Desembernya TH lagi gitu. Itu sih sebenarnya skenario yang di gambaran otak gua lah gitu ya. Tapi kalau misalkan in case marketnya berbeda cerita, ya udah nggak apa-apa, kita ikutin aja. Intinya adalah kalau Oktober dia turun, berarti waktu kita untuk belanja, karena ada potensi dia mangkas suku bunga lagi itu di bulan November sama Desember gitu. Kalau dia mangkas suku bunga lagi di bulan November Desember, itu artinya gold ada potensi untuk naik kembali gitu teman-teman. Cuma kan gue nggak tahu nih naiknya sampai seberapa banyak, karena gue bukan aset kelas gitu teman-teman ya. Kalau gue aset kelas, gue akan bocorin ke kalian sih sebenarnya gitu. Cuma kan sayangnya kita semua adalah retail trader gitu. Oke teman-teman, nah terus ada rencana juga pemerintah US mau shutdown ya, shutdown jadi kayak efisiensi ya, beberapa pemerintahan ya, orang akan dirumahkan gitu teman-teman. Nah itu juga jadi isu yang cukup fresh ya untuk mendorong ya gold ini untuk ATH lagi gitu teman-teman, sehingga dia turun sekarang ini emang wajar banget sih, karena memang dia udah naik ya kayak roket terus tanpa berhenti gitu ya. Jadi wajar banget kalau dia turun ya untuk saat ini. Paling nanti dia ini namanya adalah koreksi, bukan reversal ya, koreksi ya secara teknikal, atau bandar itu atau aset maker ya, aset kelasnya itu take profit gitu teman-teman gitu. Oke, jadi it's okay ya, untuk saat ini kita nikmatin dulu marketnya mau gimana. Intinya trading itu jangan lo orang paksain ya, nikmatin aja pokoknya. Misalkan marketnya maunya gimana ya kita ikutin aja. Intinya kita jangan pernah melawan tren, karena trend is your friend. Percaya deh, kalau lo orang melawan tren ya pasti hasilnya bukannya profit tapi malah kebalikannya gitu. Kenapa? Karena gue udah ngerasain guys gitu. Oke teman-teman, jadi itu dulu yang mau gue sampaikan ke kalian ya. Thank you untuk kalian sudah nonton. Jangan lupa lo orang subscribe, share, dan like video ini ke teman-teman kalian, supaya bisa mendapatkan insight-insight seperti ini di video yang sudah saya buat teman-teman. Oke, jadi nanti gue akan update lagi coba di short ya kalau misalkan ada perubahan data gitu. Oke teman-teman, thank you and see you on the next video update.